Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya pengen melengkapi di video sebelumnya ya. Jadi kemarin kan saya membahas tentang fur yang bagus untuk burung murai batu itu mereknya apa. Ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar YouTube. Sebenarnya teman-teman, saya sudah sering kali ya membahas tentang ini. Tapi harus dipahami juga karena memang di channel Umpamani Kicau ini jumlah subscribe terus bertambah dan juga viewernya terus bertambah. Secara otomatis ini kan pasti banyak teman-teman yang baru yang belum sempat melihat pembahasan yang dulu-dulu gitu ya. Oke teman-teman, kemarin saya mengatakan fur yang bagus itu fur standar protein yang beredar di pasaran, dan carilah yang paling laris. Kenapa gitu ya? Ini kan banyak juga yang menanyakan, kenapa Mas? Alasannya apa? Kok harus cari yang paling laris? Jadi gini teman-teman ya, logikanya seorang penjual pakan ya di kios burung gitu ya, saat fur itu laris, secara otomatis ini kan pasti gampang habis. Kalau habis pasti dia akan belanja lagi ya. Nah, ini nanti kan fur jadi baru terus teman-teman. Teman-teman harus paham ya bahwa fur ini, pakan buatan ini atau pakan kemasan ini teman-teman ya, ini kan pasti ada masa kedaluarsanya, ada expirednya. Walaupun dia bagus, tapi itu produk lama, ya pastinya bermasalah teman-teman. Maka saya sarankan kepada teman-teman untuk cari yang paling laris saja. Karena ya itu tadi, saya pengen burung teman-teman itu selalu mendapatkan sesuatunya yang bagus gitu lah ya. Itu harapan saya. Nah teman-teman, khususnya untuk teman-temanku yang memang pelihara burung ini ditujukan untuk burung lomba, saya sering katakan dan menyarankan kepada teman-teman, gunakan saja fur standar protein. Memang harganya murah. Kenapa dia harganya murah? Karena dia tidak beriklan gitu teman-teman ya. Logika itu teman-teman ya. Dan logikanya begini juga, kalau produk itu laris tidak harus ngiklan, tidak harus promosi. Kan begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebenarnya fur standar protein itu sudah sangat mencukupi kebutuhan burung kita sehari-hari. Itu kan yang terpenting. Pakan pokok itu kan pentingnya itu ya. Pakan yang bisa mencukupi kebutuhan burung kita sehari-hari. Ingat teman-teman, pakan-pakan yang ada di pasaran ini dengan tentunya standar protein ini teman-teman ya, ini kan pabrikan ya yang buat itu ya. Yang namanya pabrik ini kan pasti punya formulator. Dan formulatornya itu pasti nggak asal. Pasti paling nggak dia sekolah tinggi, ahli nutrisi. Yang dia menciptakan produk itu tidak asal, tidak dengan perkiraan. Dikira-kira oh ini seperti ini. Tidak, tapi dengan riset, dengan penelitian, ya kan? Yang diharapkan produk ini nanti itu bisa mencukupi kebutuhan burung. Nah, untuk pemilihan fur ini teman-teman ya, saya kan selalu menekankan kepada teman-teman, carilah produk yang terlaris di tempat teman-teman ini apa. Karena dulu saya di Jawa itu ya, saya menggunakan Topsong. Saya kan di tempatnya kan di Ngunut nih, yang paling rame ini di sekitar saya ini, kios-kios ini jualannya Topsong. Yang paling laris Topsong. Maka saya gunakan Topsong. Ya. Kalau waktu saya di Kalidawir, di sana itu banyak teman-teman yang menggunakan Fancy, maka saya menggunakan Fancy. Di mana saya menetap, itulah pakan yang akan saya berikan. Karena saya urusan pakan ini tidak pernah pusing.
Karena saya paham betul, untuk pakan yang ada di pasaran itu sudah sangat cukup untuk burung kita. Gitu loh ya teman-teman ya. Nah, untuk tingkat lanjutnya ya, namanya kita mau burung ini mau kita lombakan, pasti kan ada penyesuaian yang dikatakan ini adalah settingan. Kurang lebihnya itu kan kita bisa memberikan EF kepada burung kita. Walau sebenarnya kita tidak memberikan EF pun burung kita tuh tidak mati loh teman-teman ya, aman-aman ya. EF ini kan sebagai bentuk gimana caranya kita kan inginkan burung kita itu tetap stabil di birahinya. Ya, kalau masalah kondisinya saya katakan burung yang memakan fur standar protein ini dia tetap sehat, dia tetap hidup ya. Karena dia cukup gitu loh. Nah, karena kita ini orientasinya di lomba, maka kan kita harus mempertahankan tentang birahinya. Ingat ya, yang kita pelihara ini supaya birahi itu tetap stabil. Maka ada settingan harian. Nah, kurang lebihnya itu kita tambahin untuk pelengkap saja. Tidak harus tinggi-tinggi juga teman-teman untuk harian itu. Ini sebagai pelengkap aja. Ingat ya, kita bicara burung ini kan bicara tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu mempunyai sistem metabolisme. Dan setiap makhluk hidup itu tidak sama. Seperti mana ada orang makannya sehari itu sampai 3-4 kali. Dengan satu piring penuh. Ada juga yang dia hanya makan sedikit. Ya, burung pun seperti itu. Jadi kita bicara burung, bicara makhluk hidup. Makhluk hidup itu punya sistem metabolisme. Oke teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan ini tadi intinya adalah saya ingin melengkapi pembahasan yang kemarin tentang fur ini. Teman-teman ya, kenapa saya mengatakan carilah yang paling laris? Alasannya seperti itu. Dan teman-teman yang memang orientasinya burungnya untuk dijadikan burung lomba, pakailah fur standar protein saja. Karena ini yang paling mudah kita dalam setting burung. Kita tidak akan pusing. Karena permasalahan-permasalahan tentang pakan ini teman-teman ya, ini salah satu juga yang menyumbang akhirnya burung kita itu nantinya rusak. Untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti saya akan bikinkan video lagi tentang pembahasan pakan-pakan ini tadi. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu.